Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa kembali berjua walaupun Pak Taufik harus menyapa kalian melalui YouTube. Semoga kita nanti bisa bertemu kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya gitu. Terima kasih anak-anak yang sebelumnya sudah atensinya. Terima kasih mengikuti kegiatan pembelajaran sebelumnya. Untuk materi yang berikutnya, Pak Taufik akan menyampaikan tentang fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Ya. Jadi pada dasarnya warna ini merupakan sebuah identitas, sebuah desain yang akan kalian buat. Penentuan jenis warna itu akan menentukan bagaimana penikmat desain yang kalian buat itu akan menjadi terkagum atau tidak begitu, sehingga kalian harus bisa memahami apa itu warna yang termasuk warna primer, warna sekunder, dan seterusnya. Oke, baiklah anak-anak, untuk fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB nanti kalian materi yang harus kalian pahami antara lain yang pertama adalah fungsi warna CMYK dan RGB, kemudian persamaan dan perbedaannya, serta kombinasi warna. Ya. Baiklah, yang pertama fungsi warna CMYK dan RGB. CMYK itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan K. Ya. Biasanya kalau K itu adalah black, sama dengan warna hitam. Kalau kalian mungkin memiliki printer di rumah, kemudian memiliki tabung, sekarang yang standar banyak itu adalah bertabung 4, maka dia berisi cyan, magenta, yellow, dan K. Tidak ada yang kemudian red, green, dan blue, tidak. Maka cyan itu mewakili warna merah, magenta itu mewakili warna biru, kemudian yellow itu mewakili warna kuning, dan K-nya itu warna hitam. CMYK sendiri itu biasanya kita gunakan kalau kita ingin melakukan desain menggunakan atau desain yang akan kita publikasikan di media cetak, baik itu di print out misalnya, di banner, dan lain sebagainya. Itu menggunakan pengaturan CMYK. Sedangkan yang kedua ada yang namanya RGB. RGB ini merupakan warna atau singkatan dari red, green, dan blue, merah, hijau, dan biru. Ya, biasanya desain yang dibuat dengan RGB ini adalah desain-desain yang dipublikasikan atau diperuntukkan untuk ditampilkan di layar monitor. Ya, jadi tidak dicetak, misalkan untuk kepentingan di web, ya, kemudian hal-hal yang lain yang di sosial media dan seterusnya, animasi, ya, artinya tidak dicetak. Itu menggunakan setting warna pewarnaannya adalah RGB. Oke, kita lanjutkan. Persamaan dan perbedaan warna CMYK dan RGB. Persamaannya yang pertama adalah ketiga-tiganya atau kedua-duanya ini merupakan warna primer. Ya, warna primer itu adalah merah, biru, ya, dan hijau. Perbedaan: RGB merupakan warna-warna primer yang digunakan pada monitor. Ini yang disampaikan tadi. Sedangkan CMYK merupakan warna-warna primer yang paling banyak digunakan pada printer. Artinya memang untuk dicetak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya, warna RGB dan CMYK itu untuk menghasilkan warna terbaik pada pencetakan, maka setting yang digunakan itu menggunakan CMYK. Biasanya ini kalau kalian nanti sudah belajar di Photoshop, di
apa namanya Corel ya, itu nanti akan ada pilihan warnanya CMYK atau RGB. Kemudian yang berikutnya adalah kenali semua karakteristik perangkat Anda, scanner, printer, monitor, dan lain dengan baik ya. Ini sangat penting. Kenapa? Ketika kita melakukan pengambilan atau kita melakukan percetakan, misalkan kita membuat poster, kita sudah buat di layar monitor sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kalau kita melakukan print out ya, mencetaknya dengan printer merek yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda. Termasuk bagaimana kita melakukan setting kecerahan pada layar monitor. Ini juga nanti hasilnya juga berbeda. Maka biasanya seorang desainer itu ya sudah memiliki satu perlengkapan ya, kelengkapan komputer dan printernya yang memang sudah digunakan sehari-hari sehingga settingnya itu bisa tepat ya, sehingga misalkan kita ingin kontrasnya seperti apa, kemudian kecerahannya seperti apa ya, white balance-nya biasanya berbeda monitor, berbeda printer, maka nanti hasilnya berbeda ya. Maka ketika kita melakukan percetakan hasil desain kita harus mengenali baik scannernya, printernya, monitor yang kita gunakan. Oke, sedangkan untuk desain web dan desain grafis ya, yang outputnya digunakan di monitor saja, cukup di monitor, tidak dicetak, maka sarannya itu adalah menggunakan warna RGB. Kemudian biasakan mengerjakan dalam ruang cahaya yang terkontrol. Ya, artinya ya tadi karena pantulan cahaya itu ya, itu juga akan mempengaruhi tingkat gelap terangnya apa namanya hasil dari desain yang kita buat. Oke, kita lanjutkan. Warna merupakan elemen penting dalam semua lingkup disiplin seni rupa. Yang pertama, warna sebagai elemen estetika. Ya, estetika itu apa? Estetika itu keindahan. Ya, fungsi dalam membentuk sebuah keindahan. Maka kalian harus mengenal warna, termasuk perpaduan warnanya. Ya, perpaduan warnanya itu ada perpaduan warna sudut warna. Ya, nanti bagaimana warna merah itu harus dikombinasikan dengan warna apa sehingga bagus. Merah, ya dengan biru misalnya mati dia. Dan maka harus menggunakan warna-warna yang lain. Kemudian warna sebagai representasi dari alam merupakan penggambaran sifat objek secara nyata. Ya. Warna sebagai representasi dari alam ini artinya apa? Ketika kita melakukan atau membuat sebuah desain, maka harus bisa terlihat nyata. Ya. Maka ketika kita misalkan membuat logo yang itu bertemakan natural, maka warna yang harus dipilih apa? Minimal ada warna-warna hijaunya, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Kemudian warna sebagai alat sarana media komunikasi, fungsi representasi, menempatkan dirinya sebagai bagian dari simbol. Ya, misalkan kalau kita berbicara bendera kita merah putih, merah itu artinya berani, putih artinya suci. Nah, kan seperti itu. Ini juga berlaku nanti misalkan kalian membuat logo. Ketika membuat logo, warna-warna yang kita pilih itu selain desain bentuk logonya, itu juga warnanya harus memiliki arti. Oke. Gambaran warna CMYK dan RGB. Ya, misalkan seperti ini. Nah, warna CMYK, ya, warna magenta, yellow, cyan, ya, blacknya ada di sini. Ya. C plus Y, cyan plus yellow sama dengan hijau. Magenta dengan yellow sama dengan merah red. Cyan plus magenta sama dengan biru. Nah, misalkan ini perpaduan CMYK. Kemudian kalau RGB misalnya seperti ini, red dengan green yellow, red dengan blue magenta, green dengan blue jadinya cyan. Ya. Ini padu padan ketika kita menggunakan CMYK dan RGB. Oke. Kemudian pemilihan warna yang Pak tadi sebutkan ada primary
warna primer itu ada 3 yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah yellow, kemudian red, dan blue. Ya, hijau, merah, dan biru. Ya, jadi biasanya ini bersinggungan ini kalau kita membuat sebuah tulisan objek, maka bisa kita menggunakan silang. Ya, ini kontrasnya biasanya seperti ini. Ya, sehingga nanti pada saat melakukan kalian membuat desain itu, ya desainnya bisa nampak kontrasnya. Oke, kemudian kita lanjutkan karakter dan simbolisasi warna. Karakter dan simbolisasi warna. Kuning itu melambangkan kecerahan, kehidupan, kemenangan, kegembiraan, dan seterusnya. Sedangkan biru melambangkan kedamaian. Ya, hitam melambangkan kekuatan, pengalaman duniawi, formalitas, elegan, dan seterusnya. Hijau itu melambangkan alam atau lingkungan. Ungu melambangkan keluarga raja, spiritualitas, ningrat. Merah melambangkan cinta, marah, hasrat, keberanian, ya, yang Pak Taufik sebutkan tadi, keberanian. Itu kita memaknainya warna merah. Dengan putih itu melambangkan penghormatan, kemurnian, kebersihan, ya, atau kesucian kalau kita melambangkan bendera kita, ya, mengartikannya putih sebagai warna suci, ya, bersih. Ya, itu anak-anak materi kita kali ini mengenal fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Jadi kalian nanti bisa lebih banyak lagi untuk mencari referensi tentang bagaimana memilih warna, memadu-madankan warna yang tepat ketika kalian melakukan pengambilan atau melakukan atau membuat sebuah produk desain grafis, ya. Di biasanya pemilihan warna ini menentukan juga kualitas dari desain yang kita buat. Untuk bisa menghasilkan padu padan yang bagus, harus sering-sering membuat sebuah desain, ya, mempelajari sehingga nanti hasilnya akan menjadi maksimal. Baiklah anak-anak, saya kira itu pembelajaran Pak Taufik kali ini. Kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Untuk materi saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.